Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaul Haq dari kelas IC, ingin menjelaskan tentang peran agama dalam masyarakat. Baik, sebelum masuk kepada topik kita, maka saya akan menjelaskan sedikit apa itu agama. Agama adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang dimana meyakini keberadaan Tuhan. Artinya, orang adalah suatu tatanan yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya. Bisa dibilang itu lebih rincinya. Kalau untuk simpelnya seperti tadi. Kemudian agama juga meliputi beberapa aspek, baik itu hukum, moral, dan budaya. Jadi agama itu kompleks dah. Dan apa aja sih peran agama dalam masyarakat? Yang pertama, agama sebagai pemberi solusi. Agama itu berperan dalam mengatasi persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat yang tidak dapat diselesaikan oleh individual dalam masyarakat karena keterbatasan kemampuan dan ketidakpastian. Dengan adanya agama, maka masyarakat memiliki solusi atas setiap permasalahannya, dan dapat menciptakan ketentraman dan kedamaian di masyarakat. Yang kedua, menurut Mulyadi, Imam dosen Fakultas Tarbiyah Keguruan IAIN Padang, saya akan bacakan ya beberapa fungsi agama dalam kehidupan masyarakat. Adalah agama sebagai edukatif. Para penganut agama berpendapat bahwa ajaran agama yang mereka anut memberikan ajaran yang harus dipatuhi. Ajaran agama secara luas, secara yuridis, berfungsi menyuruh dan melarang. Kedua unsur suruh dan melarang ini mempunyai latar belakang mengarahkan bimbingan kepada masyarakat, hingga terciptanya masyarakat yang religius dan baik. Yang kedua, agama sebagai penyelamat. Dimanapun manusia berada, dia selalu menginginkan dirinya selamat. Keselamatan yang diajarkan oleh agama itu meliputi dua alam, yaitu dunia dan akhirat. Dan dalam mencapai keselamatan, agama itu mengajarkan penganutnya melalui pengenalan kepada masalah sakral berupa keimanan kepada Tuhan. Jadi untuk selamat dunia dan akhirat itu harus beriman intinya. Yang kedua, agama berfungsi sebagai pendamaian. Melalui agama, seorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntunan agama. Misalnya ada orang yang merasa sangat berdosa. Dengan adanya agama memberikan solusi kepadanya bagaimana cara menghilangkan resah akibat dosa yang ia lakukan. Dan caranya adalah seseorang yang berdosa itu menembusnya dengan cara taubat atau pensucian. Ketika ia telah melakukan taubat, maka secara otomatis apa-apa yang telah dia lakukan di masa lampau itu akan terhapus atau tidak ada lagi sangkut pautnya dengan dirinya. Yang ketiga, agama sebagai pendamaian. Melalui agama seseorang bersalah agama sebagai kontrol sosial. Para penganut agama sesuai dengan ajaran yang dipeluk terikat batin kepada tuntunan ajaran tersebut, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai penguasaan sosial secara individu maupun kelompok. Intinya agama ini memiliki kontrol sosial dalam masyarakat, baik itu berupa tuntunannya. Berfungsi sebagai pemupuk rasa solidaritas. Para penganut agama yang sama secara psikologis akan merasa memiliki kesamaan dalam kesatuan. Ini akan membina rasa solidaritas dalam kelompok maupun perorangan. Bahkan kadang-kadang dapat membina rasa persaudaraan yang kokoh. Jadi dengan agama ini, maka jika
sesama agama akan menciptakan persaudaraan yang sangat kokoh. Apalagi kalau kita nih Islam nih, Muslim, pasti sama Muslim akan sangat menjaga erat hubungan persaudaraan. Begitu juga dengan agama lainnya mungkin. Intinya semua agama mengajarkan untuk saling berkasih sayang dan bersaudara. Berfungsi sebagai berfungsi sebagai transformatif. Ajaran agama dapat mengubah kehidupan seorang atau kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Kehidupan baru yang diterimanya berdasarkan ajaran agama yang dipeluknya kadang-kala mampu mengubah kesetiaan kepada adat atau norma yang dianut sebelumnya itu. Jadi mungkin ada norma-norma yang tidak layak mungkin maaf kok salah penjelasan yang ada di suatu masyarakat. Dengan adanya agama, maka norma-norma yang tidak sesuai dengan yang hal-hal yang baik-baik itu akan diubah dengan tuntunan masyarakat, sehingga masyarakat pun lebih ke arah yang lebih baik. Jadi berfungsi kreatif. Agama mendorong para pengikutnya untuk bertindak kreatif, karena dalam kehidupan agama itu kita tidak boleh hanya mementingkan kepentingan diri sendiri juga, hanya kepentingan diri sendiri saja, tapi kita harus juga lebih mengedepankan kepentingan orang lain, dan kita harus selalu berinovasi dan meningkatkan kemampuan meningkatkan inovasi dan penemuan yang baru. Intinya agama itu mengajarkan umatnya untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan dan membangun peradaban yang lebih baik. Yang terakhir, berfungsi sebagai sublimatif. Ajaran agama mengkuduskan segala usaha manusia bukan hanya bersifat agama ukhrawi, melainkan juga duniawi. Segala usaha manusia selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama dilakukan atas niat tulus karena untuk Allah merupakan ibadah. Jadi